Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Hoirul Bariyah dengan NIM 1224006. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendapatan nasional Indonesia dan ketimpangan pendapatan mata kuliah perekonomian Indonesia, di mana video ini dibuat untuk melaksanakan bentuk penugasan dari presentasi saya pada hari Senin tanggal 15 Desember 2025. Nah, langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama kita masuk ke latar belakang. Nah, di mana pada latar belakang ini pendapatan nasional itu merupakan indikator penting, indikator utama untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara karena mencerminkan total nilai produksi barang dan jasa serta pendapatan masyarakat agregat. Nah, di Indonesia sendiri pendapatan nasional terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun peningkatan ini belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan pendapatan. Nah, hal ini dapat dilihat dari Gini Ratio Indonesia pada Maret 2025 sebesar 0,375. Nah, ketimpangan pendapatan masih menjadi persoalan serius bagi Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk tidak hanya membahas seberapa besar pendapatan nasional Indonesia, tetapi juga bagaimana pendapatan tersebut terdistribusi. Nah, yang kedua kita masuk ke rumusan masalah, di mana pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan ada 5 poin dalam makalah yang saya buat. Yang pertama, bagaimana kondisi pendapatan nasional Indonesia saat ini. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang ketiga, bagaimana tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia. Yang keempat, apa hubungan pendapatan nasional dengan ketimpangan pendapatan. Dan yang terakhir atau yang kelima itu, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Nah, yang pertama kita masuk pada konsep pendapatan nasional, di mana pendapatan nasional sendiri adalah total pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat dalam suatu negara selama periode tertentu. Nah, pendapatan nasional itu biasanya diukur menggunakan produk domestik bruto atau PDB yang nilai barang dan jasa akhir dari nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi di dalam negeri. Nah, namun perlu dipahami bahwa PDB hanya menunjukkan angka agregat sehingga belum tentu mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Nah, inilah sebabnya mengapa pendapatan nasional harus dianalisis bersama dengan distribusi pendapatan. Yang selanjutnya, kondisi pendapatan nasional. Nah, berdasarkan data Kementerian Keuangan, pendapatan negara Indonesia hingga November 2024 mencapai 2.492,7 triliun. Nah, angka ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Indonesia cukup kuat dan pemerintah memiliki kapasitas fiskal yang besar. Nah, namun ada tantangan utama, bukan hanya meningkatkan pendapatan nasional, melainkan memastikan bahwa hasil pembangunan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, di mana faktor yang pertama itu ada rumah tangga. Nah, yang mempengaruhi pendapatan nasional itu ada 6 faktor. Yang pertama ada konsumsi rumah tangga, yang kedua ada investasi, lalu belanja pemerintah, ekspor dan impor, inflasi dan nilai tukar, dan yang terakhir tingkat pengangguran. Nah, kita akan urai dari satu persatu. Yang pertama ada konsumsi rumah tangga, di mana konsumsi rumah tangga itu adalah seluruh pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti membeli makanan, pakaian, membayar listrik, transportasi, pendidikan, dan juga kesehatan. Nah, dalam struktur pendapatan nasional Indonesia, konsumsi rumah tangga merupakan penyumbang terbesar atau komponen terbesar PDB atau produk domestik bruto. Artinya, perekonomian Indonesia sangat bergantung pada aktivitas belanja masyarakat. Nah, hubungannya dengan pendapatan nasional itu apa? Nah, ketika pendapatan masyarakat meningkat, konsumsi meningkat,
permintaan terhadap barang dan jasa juga naik, dan pendapatan nasional otomatis juga ikut meningkat. Nah, sebaliknya, jika daya beli masyarakat menurun, misalnya inflasi atau pengangguran, maka konsumsi turun dan pendapatan nasional juga melemah. Nah, kesimpulan yang dapat diambil itu dari konsumsi rumah tangga ini adalah mencerminkan daya beli masyarakat dan sangat menentukan harga turunnya pendapatan nasional. Nah, yang kedua ada investasi, di mana investasi sendiri itu adalah menambah kapasitas produksi di masa depan seperti pembangunan pabrik, pembelian mesin, pembangunan jalan, atau penanaman modal. Nah, contoh konkret yang bisa kita di investasi ini adalah ketika perusahaan membangun pabrik baru, itu termasuk investasi karena akan meningkatkan produksi dan menyerap tenaga kerja. Di mana hubungannya dengan pendapatan nasional itu adalah investasi akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produksi, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, jika investasi meningkat, pendapatan nasional akan meningkat dalam jangka panjang. Jadi, investasi ini adalah kunci pertumbuhan ekonomi di jangka panjang. Nah, yang ketiga adalah belanja pemerintah, di mana belanja pemerintah itu adalah pengeluaran negara untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi, dan juga bantuan sosial. Nah, ketika pemerintah membangun jalan atau memberikan bantuan sosial, uang tersebut masuk ke masyarakat. Nah, masyarakat kemudian membelanjakan uang tersebut sehingga terjadi efek pengganda atau multiple effect. Nah, di mana efek inilah yang akan mendorong peningkatan pendapatan nasional. Nah, jadi belanja pemerintah itu berfungsi sebagai penggerak ekonomi terutama saat ekonomi melemah, begitu. Terus yang keempat ada ekspor dan impor. Nah, dari ekspor sendiri itu adalah kegiatan menjual barang dan jasa ke luar negeri, sedangkan impor adalah membeli barang dan jasa dari luar negeri. Nah, ekspor itu sangat penting karena menghasilkan devisa dan menambah pendapatan nasional. Nah, sementara impor itu membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi jika terlalu besar dapat mengurangi pendapatan nasional. Nah, kesimpulannya dari ekspor dan impor ini adalah semakin besar ekspor dibanding impor, semakin besar kontribusinya terhadap pendapatan nasional. Nah, yang selanjutnya yang kelima ada inflasi ya. Nah, inflasi sendiri adalah kondisi ketika barang dan jasa naik secara umum dan terus-menerus, di mana ketika inflasi tinggi, daya beli masyarakat menurun karena dengan uang yang sama. Nah, masyarakat hanya bisa membeli lebih sedikit barang. Nah, akibatnya konsumsi menurun dan pendapatan nasional ikut tertekan. Jadi, inflasi yang tidak terkendali akan melemahkan pendapatan nasional. Nah, yang keenam ada nilai tukar. Nah, nilai tukar itu adalah harga mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain, di mana nilai tukar rupiah terhadap dolar misalnya sangat mempengaruhi kegiatan ekspor dan juga ekspor. Nah, nilai tukar yang stabil akan mendukung perdagangan dan juga investasi, lalu fluktuasi nilai tukar yang tajam dapat mengganggu produksi dan pendapatan nasional. Nah, yang terakhir ada tingkat pengangguran, di mana pengangguran itu kan adalah kondisi ketika seseorang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Nah, hubungan dengan pendapatan nasional apa? Nah, semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin banyak tenaga kerja yang tidak menghasilkan pendapatan, di mana hal ini akan menurunkan konsumsi rumah tangga dan juga memperlemah pendapatan nasional. Nah, kesimpulannya ketika pengangguran tinggi itu sama dengan pendapatan nasional akan melemah. Gitu. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke peran UMKM dalam pendapatan nasional. Ya, yang pertama, UMKM sendiri adalah singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah, yaitu usaha produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha kecil. Nah, contoh UMKM ada warung soto, warung makan, toko kelontong, pedagang online, usaha kerajinan, usaha kuliner rumahan. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, di mana UKM sendiri ini menyumbangkan sekitar 60-61% PDB Indonesia dan menyerap lebih dari 90% tenaga kerja. Nah, artinya sebagian besar pendapatan nasional Indonesia berasal dari aktivitas ekonomi masyarakat. Nah, digitalisasi UMKM melalui e-commerce membuat UMKM naik kelas dan meningkatkan pendapatan nasional.
Yang selanjutnya, peran sektor pertanian, di mana sektor pertanian ini mencakup pertanian, perkebunan, peternakan, dan juga perikanan. Nah, sektor ini menyerap tenaga kerja terbesar terutama di pedesaan. Nah, saat krisis ekonomi, sektor pertanian relatif stabil dan menjadi penopang pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah. Tapi masalahnya dalam sektor pendapatan sektor pertanian ini sangat bergantung pada harga komoditas sehingga rentan terhadap fluktuasi. Nah, fluktuasi sendiri itu adalah gejala naik turunnya suatu kondisi atau nilai secara tidak teratur seperti harga barang, mata uang, atau data ekonomi lainnya akibat perubahan permintaan, penawaran, dan juga berbagai faktor lainnya yang menunjukkan ketidakstabilan dan ketidakpastian. Nah, yang selanjutnya ada nilai tukar, inflasi, dan ekspor. Di mana setelah membahas sektor pertanian, selanjutnya kita masuk ke faktor makroekonomi yang juga sangat mempengaruhi pendapatan nasional, yaitu nilai tukar, inflasi, dan juga ekspor. Nah, ketiganya saling berkaitan dan berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi nasional. Yang mana tadi pada slide faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, kita tadi sudah membahas ada nilai tukar, inflasi, dan juga ekspor, di mana tadi nilai tukar itu adalah harga mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain, misalnya rupiah terhadap dolar Amerika tadi sudah dibahas. Nah, apa maksudnya mempengaruhi daya saing ekspor? Nah, daya saing ekspor berarti kemampuan produk dalam negeri untuk bersaing dengan produk negara lain di pasar internasional, baik dari sisi harga maupun kualitas. Nah, hubungannya dengan pendapatan nasional itu adalah ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar, harga barang Indonesia menjadi lebih murah bagi pembeli luar negeri. Nah, akibatnya permintaan ekspor meningkat dan produksi dalam negeri naik dan pendapatan nasional pun ikut meningkat. Misal, contoh sederhananya itu produk kopi Indonesia dijual ke luar negeri. Nah, jika rupiah melemah, harga kopi Indonesia menjadi lebih murah bagi pembeli asing sehingga ekspor meningkat. Nah, jadi nilai tukar yang kompetitif meningkatkan ekspor dan pendapatan nasional. Ya, yang kedua ada inflasi. Inflasi itu mempengaruhi daya beli masyarakat, di mana inflasi sendiri itu tadi sudah dijelaskan ketika harga barang dan jasa naik secara terus-menerus dalam waktu tertentu. Nah, mengapa inflasi ini bisa mempengaruhi pendapatan nasional? Nah, itu karena ketika jumlah inflasi tinggi dengan jumlah uang yang sama, dengan jumlah uang yang sama, masyarakat hanya bisa membeli lebih sedikit barang. Nah, akibatnya konsumsi rumah tangga menurun. Nah, dampaknya pada pendapatan nasional. Karena konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar PDB atau Produk Domestik Bruto Indonesia, penurunan konsumsi akibat inflasi akan langsung menurunkan pendapatan nasional. Contoh, jika harga kebutuhan pokok naik, harga masyarakat akan mengurangi pengeluaran lain sehingga aktivitas ekonomi turun. Nah, jadi inflasi yang tinggi akan melemahkan konsumsi dan juga pendapatan nasional. Nah, yang selanjutnya ada ekspor meningkatkan devisa dan pendapatan nasional. Nah, apa itu ekspor? Tadi sudah dibahas juga. Kalau ekspor adalah kegiatan menjual barang dan jasa ke luar negeri. Di mana ekspor ini sangat penting karena ekspor ini menghasilkan devisa yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan impor barang penting. Nah, hubungannya dengan pendapatan nasional itu semakin besar ekspor suatu negara, semakin besar pula pendapatan nasional yang diperoleh. Nah, ekspor juga mendorong produksi, investasi, dan juga penciptaan lapangan kerja. Nah, contohnya ekspor non-migas seperti tekstil, kelapa sawit, dan juga produk UMKM berkontribusi besar terhadap pendapatan nasional Indonesia. Jadi, ekspor itu adalah sumber pendapatan nasional dari luar negeri. Nah, keterkaitan nilai tukar, inflasi, dan juga ekspor sendiri itu adalah nilai tukar, inflasi, dan ekspor saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Nah, nilai tukar yang stabil dan inflasi yang terkendali akan menciptakan iklim ekspor yang kondusif, di mana sebaliknya, jika inflasi tinggi dan nilai tukar yang tidak stabil akan menurunkan daya saing ekspor dan melemahkan pendapatan nasional.
Jadi, intinya adalah stabilitas makroekonomi adalah kunci peningkatan pendapatan nasional. Nah, oleh karena itu, pengelolaan nilai tukar, inflasi, dan ekspor menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan pendapatan nasional Indonesia. Nah, yang selanjutnya ada ketimpangan pendapatan di Indonesia. Jadi, pada slide ini membahas tentang Gini rasio Indonesia pada tahun 2025 sebesar 0,375 berdasarkan data resmi BPS atau Badan Pusat Statistik, di mana Gini rasio adalah ukuran untuk melihat ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu negara. Nah, nilai Gini rasio berada pada rentang 0 sampai 1. Nah, semakin mendekati 0 berarti distribusi pendapatan semakin merata. Dan semakin mendekati 1 berarti ketimpangan semakin tinggi. Nah, nilai 0,375 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Indonesia masih cukup nyata dan belum bisa dikatakan rendah. Jadi, meskipun pendapatan nasional meningkat, distribusi pendapatan masih belum merata yang tercermin dari nilai Gini rasio tersebut. Nah, yang kedua, ketimpangan masih kategori moderat, di mana kategori moderat berarti ketimpangan tidak terlalu ekstrim tetapi juga belum bisa dikatakan adil. Nah, artinya masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan juga masyarakat berpendapatan rendah. Nah, kondisi ini menunjukkan keberhasilan pembangunan ekonomi yang belum merata secara struktural. Yang selanjutnya, tidak semua menikmati pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi seringkali lebih dinikmati oleh kelompok masyarakat yang memiliki modal, pendidikan tinggi, dan juga akses ke sektor ekonomi modern. Sementara itu, masyarakat berpenghasilan rendah umumnya bekerja di sektor informal dan pertanian dengan produktivitas rendah. Jadi, akibatnya, meskipun pendapatan nasional meningkat, pendapatan kelompok bawah tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Kenaikan pendapatan nasional tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Yang selanjutnya, pendapatan terkonsentrasi di kota besar. Nah, contoh kota besar ada kota Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan. Nah, itu menjadi pusat kegiatan ekonomi modern seperti industri, jasa keuangan, dan juga ekonomi digital. Sementara itu, daerah pedesaan dan wilayah tertinggal masih bergantung pada sektor pertanian dan sektor informal dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah. Nah, kondisi ini menyebabkan kesenjangan pendapatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan semakin melebar. Ketimpangan antar wilayah ini menjadi salah satu penyebab utama ketimpangan pendapatan nasional. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi harus difokuskan tidak hanya pada pertumbuhan tetapi juga pada pemerataan. Nah, pada slide selanjutnya ada penyebab ketimpangan pendapatan, di mana yang pertama adalah perbedaan akses pendidikan. Nah, akses pendidikan ini karena pendidikan sangat menentukan jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan seseorang. Jadi masyarakat yang berpendidikan tinggi memiliki peluang bekerja di sektor formal dan berpenghasilan tinggi, sedangkan masyarakat dengan pendidikan rendah cenderung bekerja di sektor informal dengan pendapatan rendah. Yang kedua, konsentrasi ekonomi di kota besar. Nah, yang tadi sudah dijelaskan juga konsentrasi ekonomi di kota besar ada Bandung, Surabaya, Jakarta. Lalu yang selanjutnya ada kepemilikan aset tidak merata. Nah, penyebab ketiga itu kepemilikan aset yang tidak merata. Nah, aset produktif seperti modal, tanah, dan juga usaha umumnya dimiliki oleh kelompok masyarakat tertentu, di mana masyarakat miskin tidak memiliki aset dan sulit meningkatkan pendapatannya. Nah, yang selanjutnya dominasi sektor informal. Sektor informal itu mencakup pekerjaan tanpa kepastian upah dan tanpa perlindungan sosial, di mana pendapatan sektor informal itu cenderung lebih rendah dan tidak stabil. Lalu ketimpangan antar wilayah. Nah, ketimpangan antar wilayah ini, wilayah maju itu memiliki infrastruktur dan investasi yang lebih baik dibandingkan daerah tertinggal. Nah, akibatnya kesempatan ekonomi tidak merata. Wilayah yang tertinggal sulit mengejar ketertinggalan tersebut. Nah, jadi untuk mengatasi penyebab ketimpangan pendapatan itu diperlukan kebijakan jangka panjang untuk mengatasinya.
Yang selanjutnya ada hubungan pendapatan nasional dan ketimpangan pendapatan. Nah, pada hubungan pendapatan nasional dan ketimpangan pendapatan ini, pertumbuhan ekonomi itu tidak selalu berarti pemerataan pendapatan, di mana pendapatan nasional bisa saja meningkat, tetapi hasilnya hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Nah, pertumbuhan sektor modern pendapatan tinggi. Nah, pertumbuhan ekonomi Indonesia banyak terjadi di sektor modern seperti industri, jasa, dan juga ekonomi digital, di mana sektor ini memberikan pendapatan tinggi tetapi hanya menyerap sebagian kecil tenaga kerja. Yang selanjutnya, sektor informal dan pendapatan rendah. Nah, sebagian masyarakat bekerja di sektor informal dan pertanian. Nah, sektor ini berpendapatan rendah dan produktivitasnya terbatas. Nah, sesuai teori kurva Kuznets ini, kondisi ini sesuai dengan pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, di mana ketimpangan pendapatan itu cenderung meningkat. Nah, intinya ketimpangan itu adalah fase awal pertumbuhan. Nah, lalu posisi Indonesia saat ini. Nah, Indonesia saat ini berada pada fase pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan yang masih cukup nyata, di mana hal ini sesuai dengan Gini ratio yang tadi masih berada di angka 0,375. Nah, intinya pertumbuhan sudah ada, tapi pemerataannya belum optimal. Nah, bisa dilihat ada gambar kurva. Gambar kurva ini menunjukkan berbentuk putar balik, di mana sumbu horizontal menunjukkan pendapatan nasional, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan ketimpangan pendapatan. Nah, pada awal pertumbuhan ketimpangan naik dan akan menurunkan pendapatan dan akan menurun ketika pendapatan meningkat dan pembangunan sudah merata. Nah, oleh karena itu, peningkatan pendapatan nasional harus disertai dengan kebijakan pemerataan agar pertumbuhan ekonomi bersifat inklusif. Yang selanjutnya, upaya mengurangi ketimpangan. Nah, pada upaya-upaya yang harus kita lakukan untuk mengurangi ketimpangan, yang pertama ada pemerataan pendidikan dan pelatihan digital. Nah, pendidikan dan keterampilan digital membuka kesempatan kerja yang lebih luas sehingga masyarakat memiliki peluang pendapatan yang lebih baik. Nah, tujuannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ya, yang kedua ada penguatan UMKM dan akses permodalan, di mana dengan modal yang cukup, UMKM dapat berkembang dan meningkatkan pendapatan dan juga menyerap tenaga kerja. Nah, UMKM itu berperan besar dalam pemerataan ekonomi. Nah, yang selanjutnya itu ada pembangunan infrastruktur daerah, di mana infrastruktur yang baik membuka akses ekonomi dan meningkatkan aktivitas usaha di daerah. Nah, infrastruktur ini mendorong pertumbuhan wilayah yang tertinggal. Yang selanjutnya perlindungan tenaga kerja dan upah minimum, di mana perlindungan dan upah yang layak meningkatkan kesejahteraan pekerja berpendapatan rendah. Nah, melindungi kelompok yang rentan. Nah, selanjutnya pemerataan pembangunan antar wilayah, di mana pembangunan yang merata mencegah konsentrasi ekonomi di kota besar dan mengurangi kesenjangan wilayah. Nah, pertumbuhan itu harus dirasakan semuanya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan nasional, tetapi juga dari sejauh mana pertumbuhan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan secara adil dan juga merata. Nah, mungkin demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai pendapatan nasional Indonesia dan juga ketimpangan pendapatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.